Apa itu presentasi diri? Bagaimana cara presentasi diri? Seberapa pentingnya presentasi diri? Kenapa presentasi diri perlu dipelajari? Kapan presentasi diri dibutuhkan? Di mana presentasi diri dilaksanakan? Hai, 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 saya Diva. nama saya Syarafina Melita. Saya Thomas Ardiansa. Hai, nama saya Ardi Evans. saya Gloria Yolan Septriana. Nama saya Damar Timur Nagara. Kita di sini Ini akan menjelaskan tentang presentasi diri. Presentasi diri Presentasi diri atau self presentation. Atau self presentation. Kita di sini akan menjelaskan tentang presentasi diri atau self-presentation. Apa itu presentasi diri? Presentasi diri mengacu pada bagaimana seseorang mencoba untuk menampilkan diri untuk membentuk bagaimana orang lain memandang mereka. Ini melibatkan mengekspresikan diri sendiri dan berperilaku dengan cara menciptakan kesan yang diinginkan. Presentasi diri adalah bagian dari serangkaian perilaku yang lebih luas yang disebut manajemen kesan. Manajemen kesan mengacu pada penyajian informasi yang dikendalikan tentang segala sesuatu, termasuk informasi tentang orang lain atau sebuah peristiwa. Nah, presentasi diri merujuk secara khusus pada informasi tentang diri sendiri. Motif presentasi diri berubah ketika orang lain dianggap hadir. Setiap individu berusaha menciptakan citra diri mereka masing-masing dalam bentuk verbal dan non-verbal. Citra mereka mempengaruhi kesan yang didapat oleh orang-orang di sekitar mereka. Beberapa strategi umum presentasi diri termasuk exemplification, promosi diri, simplification, ingratiation, modesty, dan self-indicating. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah Beberapa tips untuk interview pekerjaan. Tips pertama. Maaf Pak, saya telat. Tips pertama, jangan telat. Kata William Shakespeare aja, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan lewatkan kesempatan yang ada. Maka dari itu, sangat ingin melakukan presentasi dan interview, kalau bisa datang lebih awal, 30 menit lebih awal, 15 menit lebih awal, itu lebih baik. Tips kedua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Tips lainnya adalah berpakaian yang rapi. Ini sangat penting karena penampilan luar adalah hal pertama yang dilihat oleh orang lain. Untuk wawancara pekerjaan, sebaiknya kita menggunakan pakaian yang sopan dan formal, seperti menggunakan pakaian yang berkerah atau kemeja dengan rapi, menggunakan celana panjang untuk laki-laki, menggunakan rok di bawah lutut untuk perempuan, dan jangan lupa untuk menggunakan sabuk dan sepatu yang sesuai. Jangan sampai kita berantakan saat kita menggunakan kemeja atau atasan yang kita gunakan, seperti salah kancing, atau lengan kemeja yang tidak dilipat dengan rapi. Jangan lupa juga untuk kita harus menggunakan sepatu formal. Jangan sampai kita menggunakan sendal jepit atau sejenisnya. Karena menggunakan sendal jepit dan sejenisnya, itu sangat tidak sopan saat wawancara pekerjaan. Dengan menggunakan pakaian yang rapi dan benar, kita dapat memberikan kesan first impression yang baik terhadap orang lain. tips ketiga. misal ada pertanyaan, apa yang baru-baru ini Anda lakukan? Ya, saya gitu-gitu aja di rumah Pak. Ya, waktu itu saya magang, tapi ya gitu-gitu aja. Apa yang baru-baru ini Anda lakukan? Saya sudah membuat program di sebuah perusahaan otomotif. Saya sudah pernah bekerja menjadi engineering di sebuah perusahaan otomotif. Dan saya beberapa kali magang di sebuah perusahaan otomotif. Tips selanjutnya, jangan pasif dan pemalu. Karena orang yang pasif dan pemalu itu cenderung susah untuk berkomunikasi secara individual maupun berkelompok, apalagi di suatu perusahaan. Tips keempat, Kamu orang baru ya di sini? Betul Pak. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya orang baru di sini. Oh, begitu. Nih, bukti laporannya. Kamu orang baru ya di sini ya? Betul Pak, saya orang baru. Perkenalkan, nama saya Ardi Evans.
Oh, begitu. Nah, rambut adalah salah satu bagian dalam self-presentation di mana memberikan dampak yang sangat berarti bagi seseorang. Misal, ketika seorang pegawai baru datang ke kantor tidak merapikan rambut, itu akan memberikan dampak yang sangat negatif. Terbalik jika bila rambut itu sangat rapi, dicukur rapi, disisir, dan diklimiskan atau dikasih pomade. Nah, itu memberikan dampak yang sangat bagus untuk lingkungan sekitar karena dinilai kita bisa merawat diri sendiri. Tips kelima. Selamat pagi Pak, nama saya Syarafina Melita. Saya sudah pernah berkuliah menempuh pendidikan di CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bidang saya saya mengambil bidang Internet System Automated. Selamat pagi Pak, nama saya Syarafina Melita. Saya sudah pernah menempuh pendidikan dan lulus dari CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan saya mengambil bidang ISA, Internet System Automated. Dan saya sudah pernah magang selama 1 tahun di PT Anugerah Indonesia. Tips selanjutnya yaitu jangan terlalu gugup atau gelisah pas kalian lagi interview kerja. Kenapa? Karena suatu perusahaan cenderung gak mau terima karyawan yang terlalu gugup atau gelisah pas lagi interview. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Tips ke-6. Saya seorang software developer yang inovatif dan kreatif. Saya memiliki 5 tahun pengalaman di dunia IT. Saya pandai dalam memilih algoritma yang tepat untuk suatu masalah. Saya juga expert dalam beberapa bahasa pemrograman seperti Python, Java, JavaScript, C atau C++, C#, PHP, Kotlin, MATLAB, PHP, dan R language. Dan saya juga akan terus belajar bahasa pemrograman lainnya untuk meningkatkan wawasan saya. Saya bisa bekerja di bawah tekanan, dan saya juga bisa bekerja di mana saja jika perlu. Saya aktif di banyak sosial media, dan saya juga memiliki teman dan kenalan di banyak keahlian dan bidang pada network saya. Saya seorang software developer. Saya melihat diri saya sendiri sebagai intermediate developer. Saya memiliki 5 tahun pengalaman di dunia IT dan juga telah menjadi bagian dari beberapa proyek besar. Bahasa pemrograman utama saya adalah Java dan C atau C++. Saya sedang belajar bahasa pemrograman lain seperti Python dan Kotlin. Saya tidak takut dengan memulai belajar bahasa pemrograman lain karena saya juga tertarik dan akan tertangan untuk mengeksplor bahasa pemrograman baru. Saya akan bekerja sebaik mungkin bersama tim dan ingin melakukan pekerjaan semacam ini karena saya ingin bergerak maju. Tips terakhir adalah kita perlu menyatakan kemampuan dan pengalaman diri kita sendiri dengan seadanya atau dengan sederhana sehingga menjadi pribadi yang rendah hati dan rendah diri. Jangan terlalu berlebihan dalam menyatakan kemampuan. Contohnya, ketika Anda handal dalam 2 atau 3 bahasa pemrograman, tapi Anda menyatakan kemampuan Anda berlebih dengan mengatakan bahwa Anda handal dalam 6-7 bahasa pemrograman. Padahal Anda hanya mengetahui dasar-dasar dari bahasa pemrograman yang Anda lebihkan hanya untuk mendapat impression yang baik kepada lawan bicara Anda. Itu bukanlah hal yang baik, malah akan menjadi dampak buruk bagi karir Anda di depannya. Nah, Jadi Mempelajari Presentasi diri itu mempelajari presentasi diri itu mempelajari presentasi diri itu Jadi mempelajari presentasi diri itu dibutuhkan. dibutuhkan. diperlukan. Selamat pagi Pak, nama saya Syarafina Melita. Saya sudah pernah menempuh pendidikan di CCIT Fakultas Teknik Indonesia. Oh, Enggak. 1, 2, 3. Tips pertama. Tips lainnya adalah berpakaian yang rapi.
kemeja dengan rapi. Menggunakan celana panjang